Panang, Madun kan bujur gak diperiksa, paman pang di mana? Oh, paman Kak. Madun. Jadi memang kemarin itu kan ada berita bahwasanya Madun diperiksa. Nah, lalu ketika Madun diperiksa, Madun memang datang. Jadi Madun cukup gentleman, dia datang ke kantor polisi, tapi saya tidak tahu pemeriksaannya. Cuman dari kasus ini ada hal yang menarik. Ingat kita cerita tentang Alibaba dan 40 pencuri. Jadi ringkasnya Alibaba ini adalah seorang tukang kayu. Dia melihat ada 40 orang berkuda dengan kekarnya, tiba-tiba datang dan Alibaba naik ke atas pohon karena Alibaba takut. Nah, lalu orang 40 ini berdiri depan goa dengan mengucapkan simsalabim, maka terbukalah pintu goa itu. Ternyata Alibaba melihat banyak sekali harta di dalam goa itu ditumpuk. Jadi Alibaba tahu passwordnya itu bahwasanya simsalabim gitu. Begitu perompak itu pergi, Alibaba pun mengucapkan simsalabim. Diambillah beberapa koin emas, lalu dibawalah ke rumah Alibaba. Jadi Alibaba mencuri juga rupanya. Ternyata Alibaba ini pencuri juga di punya orang perompak itu. Dia curi, dia bawa ke rumah. Lalu saudaranya pun tahu gitu bahwasanya kok tiba-tiba Alibaba si tukang kayu ini kaya raya. Padahal dia hanya tukang kayu gitu, tapi dia kaya raya, ada koin emas. Saudaranya pun bertanya, dari mana dapat koin emas itu? Nah, lalu Alibaba mengatakan bahwasanya dapat di goa dengan passwordnya ada simsalabim gitu. Datanglah saudaranya ke depan goa mengucapkan simsalabim. Goa terbuka, dia masuk dan dia ingin mengambil harta itu. Pintu goa pun tertutup, tapi ketika dia mau keluar, dia lupa passwordnya gitu. Sim gitu aja. Sim apa gitu, sim ini sim itu, enggak sim A sim B sim C. Tetap pintu tidak terbuka. Akhirnya apa? Datanglah perompak-perompak itu, lalu terbuka, dia melihat saudaranya Alibaba ada di dalam. Nah, lalu dibunuhlah saudaranya Alibaba sehingga saudaranya Alibaba itu mati. Nah, karena dia lupa sim aja, dia tidak lupa bahwasanya password itu adalah simsalabim. Nah, itu kalau di negeri nyata sama kayaknya seperti sekarang ini, kalau cuma sim aja itu ngalih paner lulusnya orang-orang mula sim, kecuali pakai simsalabim gitu. Simsalabim itu adalah salam bimbingan gitu. Jadi kalau ada salam bimbingan maka SIM itu bisa cepat selesai. Nah, lalu singkat cerita, Alibaba lalu mencari saudaranya ini di mana, kok tidak ada gitu. Dia kembali ke goa mengucapkan simsalabim, dia lihat saudaranya sudah meninggal dunia, dibunuh oleh perompak tadi. Dia ambillah saudaranya, dia bawa ke kampung. Nah, di kampung Alibaba karena dia mencuri, dia tidak mengatakan bahwasanya saudaranya itu ada di dalam goa meninggal atau matinya karena mengambil harta. Dia bilang sakit karena dia ingin menyembunyikan pencuriannya itu. Lalu dia bilang sakit, lalu dia kubur. Nah, para perompak ini kan kembali ke goa, melihat sudah mayat tidak ada, berarti dia berpikir ada orang yang tahu passwordnya simsalabim ini. Lalu dia carilah di kampung-kampung itu, lalu sampai pada dia masukkan pasukannya 40 itu di dalam tong, anak buahnya ini dia sembunyikan, lalu pimpinannya lah yang mencari Alibaba di rumah Alibaba. Nah, tapi pembantu Alibaba ini pintar gitu. Dia curiga karena dia melihat ada cincin bermata jamrut yang sama ditemukan atau sama diambil Alibaba ketika di dalam goa. Lalu dia keluar, dia tuangkan minyak panas ke dalam tong-tong itu sehingga anak buah daripada pimpinan pencuri tadi kesakitan. Nah, mendengar suara merintih, pimpinan pencuri itu kan keluar. Dilihat anak buahnya sudah kena siram air panas, lalu dia melarikan diri gitu. Jadi pimpinan pencuri ini melarikan diri dan dia tidak peduli lagi dengan anak buahnya yang 40 ini. Nah, itu cerita Alibaba di ringkasan cerita. Artinya apa? Bahwasanya pimpinannya ternyata meninggalkan anak buahnya yang kesakitan. Nah, lalu sedangkan Alibaba di dalam cerita hikayat ini juga adalah pencuri gitu. Jadi dia mencuri juga ternyata. Ternyata dari dulu ini soal curi mencuri, maling memaling, tipu menipu ini memang terjadi. Jadi dari dulu tuh memang sudah ada. Nah, kalau kaitannya dengan pertanyaan paman di mana, ya ulun nggak tahu paman di mana. Karena paman ini ada di Kiram itu ada alam ruh, terus ada di perahunya Nabi Nuh, kan agak ekstrim. Jadi saya tidak tahu di mana
paman berada. Cuma yang kita dengar paman melakukan pra peradilan gitu. Nah, jadi wajar saja kalau paman melakukan pra peradilan. Artinya paman merasa penetapannya itu kada benar, lalu dilakukanlah gugatan oleh paman gitu. Jadi paman melakukan gugatan pra peradilan. Nah, tapi ketika paman melakukan gugatan ini ternyata di luar juga suara banyak gitu. Suara apa itu? Suara-suara sumbang ternyata. Apa yang menyumbangkan suara itu? Bukan penyanyi, bukan Doel Sumbang, atau bukannya Rhoma Irama dengan lagunya Kereta Malam. Ternyata yang menyumbangkan suara terhadap paman itu adalah nama-nama jalan. Ternyata ada jalan Paman Birin, ada Gelora Paman Birin, ada jembatan Paman Birin, macam-macam identik dengan Paman Birin. Itu sekarang suara-suara sumbang yang di luar. Di samping paman sekarang tidak tahu berada di mana. Nah, paman katanya dulu DPO. Nah, tapi DPO sekarang kan lain dengan dulu. DPO itu bukan daftar pencarian orang, daftar penyetoran uang gitu. Oh, pakai bahari. Jadi uang. Jadi kalau DPO bisa jadi uang. Jadi bisa jadi penyetoran uang, bisa daftar pemberian uang supaya orang ini tetap tersimpan seperti Harun Masiku. Nah, lalu kembali kepada persoalan nama tadi, ada juga yang bertakun. Pak Anang nih kayak apa ini kok ngaran Paman Birin ini banyak banar. Ada mendesa lagi tapi mendunia gitu. Kayak madun juga mendunia. Nah, padahal jerbubuhannya nih kalau hendak mengarani orang itu biasanya pertama orangnya sudah meninggal dunia. Kedua, harus dengan peraturan daerah. Dan itu harus dengan keputusan daripada DPR. Kenapa bisa menamai artinya sebisa-bisanya. Nah, sekarang ini yang sumbang di luar jadi pertanyaan. Nah, kenapa kok paman ini sekarang menjadi nama jalan, nama jembatan dan sebagainya, padahal itu dananya dana APBD. Dana APBD dan APBN itu adalah duit rakyat, tidak boleh seseorang langsung menamakan dirinya. Nah, ini yang bahaya paman ini. Nah, ini kira-kira juga kenapa paman mematikan dirinya sebelum mati gitu. Jadi kalau dalam agama itu matikanlah dirimu sebelum mati. Itu maksudnya adalah matikan kesombongan, matikan keangkuhan, matikan sifat-sifat lain. Nah, itu sebenarnya. Tapi paman justru mematikan dirinya berdahulu. Nah, ini bahayanya paman sekarang. Nah, kalau kaitan dengan madun ini yang bahayanya. Kenapa paman mematikan dirinya lebih dulu? Nah, kira-kira itu dulu kalau ditanya paman. Karena kita sambung lagi di lain waktu. Kemana paman berada kira-kira? Kita cari di alam ruh. Kita cari di mana-mana sampai ketemu. Apakah ketemunya di 0 km di Anjungan Asmaul Husna yang dengan biaya 120 miliar rupiah. Nah, itu kenapa sambung kita.